Oke, Assalamualaikum. Hari ini kita akan ngomong panjang lebar tuntas tentang pelindung jempol, alias tamring, alias zikir, alias apa lagi? Kustuan. Oke, pelindung jempol alias cincin jempol, ya, buat teman-teman pemula adalah sebuah alat, device, alat gadget, bukan gadget, alat ya, alat bantu dalam panahan tradisi saat kita menggunakan tarikan jempol, ya, tarikan jempol atau thumb draw, ya. Seperti kita tahu tarikan jempol kira kurang lebih seperti ini, ya, set set set. Oke. Pelindung jempol ini atau cincin jempol ini ya, itu adalah sebuah alat ya yang memang autentik. Ya. Dari zaman dulu sudah ada. Ya, buktinya ada baik dari sisi artefak ditemukan di museum-museum ataupun dari buku. Ya, dari buku ada. Buku-buku kuno itu selalu ada bahasan tentang pelindung jempol dalam panahan tradisional yang menggunakan tarikan jempol. Ya. Bukti arkeolog yang setahu saya ya paling lama itu adalah cincin jempol yang ditemukan di apa namanya dinasti Song, yaitu cincin jempol Fu Hao, ya kurang lebih bentuknya seperti ini. Fu Hao itu 1200 sebelum Masehi, ya di makam sebuah jenderal. Yang menariknya jenderal ini adalah jenderal perempuan. Fu Hao itu katanya artinya wanita yang baik, kalau nggak salah. Pernah saya baca demikian. Tolong koreksi kalau ada yang salah ya, dari sisi sejarah segala macam. Nah, jadi sejak 1200 tahun sebelum Masehi, cincin jempol sudah digunakan. Ya. Nah, bagaimana mekanisme kerjanya cincin jempol? Pertama kita harus tahu, pada saat kita menarik tali busur menggunakan jempol, ya, tali ini akan menekan ke jempol sedemikian rupa sehingga bisa menimbulkan rasa sakit, ya, terutama untuk tarikan-tarikan yang cukup besar. Ya. Ini busurnya ringan, ini cuma 20, jadi kalau ditarik nggak ada rasanya. Tapi kalau untuk tarikan-tarikan yang lumayan tinggi, ya 40, 50, 60 ke atas, apalagi busur-busur perang zaman dulu. Kalau kita menarik menggunakan jempol saja, ya, tanpa pelindung apapun, itu rasanya akan sakit sekali. Rasanya akan sakit sekali. Tapi bukankah ada anjuran atau kisah atau anjuran yang menyatakan yang paling bagus adalah tidak menggunakan alat bantu alias hanya menggunakan jempol saja, tidak menggunakan cincin. Dengan alasan kita harus siap sedia kapan saja, ya. Kita harus siap sedia kapan saja. Dan pendapat saya tentang hal itu, pertama kita harus paham konteks, ya. Ada benarnya, tapi konteksnya mungkin kurang pas. Konteks zaman dulu oke lah, konteks zaman dulu oke. Pada saat konteks peperangan masih didominasi oleh busur panah, ya, dan kita harus siap sedia kapanpun, itu mungkin saja benar.
Konteks kedua adalah tali busur ya. Tali busur zaman dulu yang dibuat dari bahan alami ya, tidak seperti tali busur zaman sekarang. Itu umumnya jauh lebih tebal daripada tali busur zaman modern ya. Jauh lebih tebal. Saya pernah baca di sebuah kitab Arab Archery kalau nggak salah. Tali busur itu setebal jari kelingking diameternya. Nah, karena tebalnya lebih tebal relatif lebih tebal ya, lebih tebal, rasa sakit yang ditimbulkan oleh jika kita tidak menggunakan pelindung itu mungkin relatif tidak sesakit yang ditimbulkan dengan tali busur zaman sekarang. Tapi tetap aja zaman dulu mereka tetap umumnya menggunakan tali busur, menggunakan pelindung jempol ya. Kalau zaman sekarang ada pemanah yang bersikeras mereka tidak mau menggunakan cincin jempol, sah-sah saja. Mungkin jempol mereka sakti ya, itu satu. Jempol mereka sakti, tapi jempol sakti itu tidak ada di semua orang ya. Saya tidak punya jempol sakti. Dari 1000 orang mungkin 1-2 orang jempolnya sakti, kuat menahan rasa sakit yang diakibatkan oleh tali busur ini. Nah, tapi kalau untuk konteks zaman sekarang ya, pertama kita konteks olahraga, konteksnya konteks happy-happy, senang-senang, konteks lomba, di mana kita bisa mempersiapkan alat sebelum lomba, segala macam, sebelum latihan, sebelum bermain, tidak terburu-buru. Jadi, cincin jempol ini saya lebih menganjurkan kita gunakan. Pelindung jempol. 1, mengurangi rasa sakit. 2, melindungi jempol. 3, cincin jempol ini dipercaya mengakibatkan pelepasan lebih clear, lebih bersih ya, lebih bersih. Argumennya itu seperti ini. Kalau kita menggunakan jempol biasa ya, pada saat mau dilepas, ada jeda sedikit supaya kita membuka jempol dengan benar-benar ya, selebar mungkin. Ya, selebar mungkin dibuka baru dia lepas. Ya. Tapi kalau kita menggunakan cincin jempol ya, pada saat kita sedikit saja membuka jempol, pelepasan akan terjadi. Ya, sesaat itu juga pelepasan akan terjadi. Makanya disebut menggunakan cincin jempol itu lebih bersih, pelepasannya lebih bersih. Oke, kemudian kita coba bahas material cincin jempol. Yang saya tahu ada beberapa. Pertama, kulit. Ya, ada pelindung yang dari kulit. Tapi saya pribadi kurang menyarankan kalau kulit ya. Kalau kulit kurang menyarankan karena pelepasannya hampir sama dengan jempol biasa. Dan kulit itu kalau kulit yang lembut itu tidak apa itu istilahnya, penahan sakitnya itu tidak maksimal. Saya lebih menyarankan bahan-bahan yang bersifat keras ya. 1, resin ya. Ini bahan modern sih ya, bahan modern yang ada di zaman modern. Resin ini cukup kuat ya, tapi tergantung model dan bentuk sih ya. Resin itu cukup kuat, tapi paling lemah. Menurut saya pribadi paling lemah. Namun, dia sudah cukup untuk menahan beban tarikan sampai 40-50 lbs itu sudah cukup. Yang kedua, tanduk. Nah, ini yang umum dipakai. Yang sering dipakai dan umum dipakai juga, tanduk. Ya. Tanduk ini tergantung bahannya juga, tergantung model, tergantung tebal. Dia bisa menahan cukup lebih kuat daripada resin. Itu menurut saya ya.
Yang ketiga, bahan modern juga ada plastik ABS. Ini plastik ABS nih. Plastik ABS. Sebenarnya kalau kita memakai berat tarikan yang biasa-biasa saja, nggak terlalu berat, ya 50 ke bawah lah ya. 50 ke bawah. Itu bahan apa saja sudah nggak ada masalah sih. Bahan apa saja sudah nggak ada masalah. Bahan yang aneh-aneh lagi ini kayak cetakan 3D. Cetakan 3D bahannya plastik juga sih. Plastik ABS juga, cuman cetak. Ya. Bahan 3D ada lagi satu lagi onyx, karbon onyx, cuman mahal sekali. Dan kebetulan punya saya hilang. Bahan lain contohnya adalah yang paling kuat tentu saja metal, tapi saya nggak punya. Punya tapi ya itulah hilang entah kemana. Saya pernah buat cincin jempol dari perak ya, dari perak pernah. Itu memang paling keras sekali dan paling berat. Ada metal lain juga bisa, kuningan segala macam. Kalau metal itu udah paling kuat aja. Paling kuat dan nggak ada masalah dengan berat tarikan berapapun, biasanya seperti itu. Ada juga yang bahan lain tapi umumnya jarang, dari kayu ya, tapi jarang biasanya sih, jarang orang memakai dari kayu itu jarang, tapi ada ya. Oke, kemudian kita bahas tentang apa lagi? Model, tapi ini sebatas yang saya punya ya. Modelnya, nah ini adalah model, saya nggak tahu sejarahnya kenapa disebut Victory, ya nggak tahu. Saya saya tidak membahas sampai sejauh itu. Walaupun ada beberapa model yang memang otentik ya, yang otentik di buku ada, di artefak ada, jadi kopiannya jelas. Saya tidak tahu ini model. Ini cincin jempol pertama saya, buatan Kang Mas Ibro Maghribi. Kualitasnya bagus, ya. Hanya saja agak terlalu sempit kalau sekarang. Terlalu sempit ya kalau tidak. Jadi gini, model yang kayak gini itu, di mana stringnya ditaruh di sini. Nah, di sini. Ini lebih enak kalau kita memakai yang namanya tambahan berupa kulit. Disebutnya kulak kalau nggak salah. Kalau kayak gini dia kadang menjepit jempol ya, kulit jempol, dan itu rasanya kurang enak. Tapi kalau ditambahkan kulak ini jadi enak sekali. Hanya saja sayangnya kalau ditambah kulak dia jadi buat jari saya jadi sempit. Ini cincin jempol pertama saya. Kemudian ada juga yang model Korea. Anggap aja kita anggap aja ini model Korea ya. Ini orang sebut model tanker, tapi nggak tahu kenapa namanya tanker. Tapi saya lebih suka menyebutnya model Korea. Ya kira-kira gini, mirip lah ya. Sedikit ada varian, tapi hampir sama, modelnya hampir sama. Ya. Ini yang paling saya suka, yang jadi yang saya pakai selalu ya, yang primer lah, nomor 1. Sebenarnya saya lebih suka ada model Gaoying ya, kayak gini. Hanya saja model Gaoying yang punya saya yang paling saya suka itu hilang waktu Fornas 2023 kemarin. Waktu di Landut Sulaiman jatuh, hilang, sudah hilang satu tas, isinya tamring banyak. Ini model Gaoying, model Gaoying. Model Gaoying ini ada di buku ini, The Way of a Cherry ini ada. Dan bisa ditiru modelnya ini. Model lain yang umumnya ada yaitu model Ottoman, mana ya model Ottoman? Nggak tahu ini benar nggak model Ottoman. Tapi saya modelnya katanya model Ottoman. Ya. Ciri khas model Ottoman itu ya tidak ada penahan stringnya, ya. Ini contohnya ini. Ini kan ada penahan string daerah sini nih. Di sini nggak ada. Penahan stringnya bisa langsung di bawah sini. Bisa menggunakan kulit, bisa juga enggak. Saya pribadi
tidak terlalu bisa menggunakan model Ottoman. Tidak terlalu mahir. Tentu ring ini, cincin jempol ini sifatnya sangat personal ya. Ada yang suka A, ada yang suka B, ada yang suka model A, model B, segala macam. Kalau saya pribadi lebih suka yang model ada tempat stringnya, lebih enak. Kemudian, apa lagi? Model apa lagi ya? Modelnya hampir sama sih, ini model Gaoying. Ini juga model Gaoying. Saya suka eksperimen. Yang lain modelnya model Fu Hao, model Korean semua. Ya. Nah, ada beberapa model yang saya pribadi pernah punya tapi tidak bisa menggunakannya, nggak cocok aja. Satu model Manchu. Kalau teman-teman tahu model Manchu, dia yang bulat seperti tabung, ya bulat seperti tabung. Saya nggak pernah tahu bagaimana cara menggunakan cincin Manchu kayak gitu, bingung. Ya. Biarpun sudah lihat tutorialnya segala macam, begitu dicoba rasanya sulit sekali. Yang kedua model Korea, namanya itu Sugakji. Sugakji itu gimana ya? Jadi ada itu disebut Sugakji, aduh nggak ada contohnya lagi. Jadi dia itu bundar, tapi yang dipegang ininya nih. Alih-alih menjepit jempol, yang dipegang tuh ininya. Jadi kayak ada tonjolan. Nah, di cincin Korea itu ada dua jenis, Amgakji sama Sugakji. Amgakji itu yang model gini biasa. Disebut model wanita, tapi bukan dipakai oleh wanita, hanya disebut model wanita. Ada yang Sugakji. Kalau Amgakji makanya seperti ini, biasa. Kalau Sugakji kayak gini. Tapi bukan kayak gini ya bentuknya, cuma cara makainya aja. Yang dijepit bukan jempol, tapi ada bagian dari cincin yang menonjol. Kayak gini makainya. Disebut Sugakji, disebutnya model lelaki. Karena ada anunya gitu, ada titiknya istilahnya. Ada yang buat di lokal, saya pernah nyoba Sugakji tapi bukan yang disebut, ada yang disebut titik nogo ya, itu model Sugakji sebenarnya, titik nogo. Saya lupa siapa yang buat, tapi saya belum pernah coba. Jadi saya nggak tahu cocok apa nggak tahu. Tapi kalau kapan-kapan saya mau beli, nanti saya review. Itu Amgakji, Sugakji. Nah, Sugakji itu saya pernah punya, tapi nggak cocok juga. Nggak tahu kenapa, nggak enak rasanya. Ya. Tapi bukan berarti Sugakji itu jelek ya, itu karena sayanya yang nggak bisa. Kemudian, harusnya di awal sih, mekanisme pemasangan. Umumnya cincin jempol itu ya bentuknya oval. Untuk dipasang ke jempol ya, bentuknya oval, sedemikian rupa. Kalau ukurannya pas, kita bisa masang jempol ke sini, set, masuk. Kemudian kita putar 90 derajat, kebalik, set. Nah, dia akan mengunci. Nggak bisa dilepas. Tapi kita bisa lepas dengan memutarnya lagi, tarik. Nah, pasang, putar, kunci. Nah, karena cara pemasangannya seperti itu, untuk membuat memesan cincin jempol, kita harus bisa mengukur ukuran jempol kita. Ya, dari sini, yang ini, yang terluar ini kelihatan, sampai yang ini. Jadi berapa kali berapa? Ya, berapa milimeter kali berapa milimeter. Kita bisa ukur dengan penggaris, atau kita bisa ukur dengan mana jangka sorong. Harus saya nyiapin jangka sorong, tapi nggak ada. Tapi intinya bisa diukur pakai penggaris ya. Ya, dari sini ke sini. Bagian yang paling luar sama bagian yang sini. Nah, diukur. Misalnya punya saya itu kurang lebih 24 mm dikali 20 mm ya. Sebesar itulah
cincin jempol ukuran saya. Nah, apalagi? Oke. Beberapa pembuat cincin jempol yang pernah saya coba ya. Contohnya. Yang tadi sudah pernah saya sebut, yaitu ini buatan Ibro, Mas Ibro ya, Ibro El Maghribi. Cari aja di sosmed pasti ada Ibro El Maghribi. Kemudian ada buatan mana tadi? Nah, ini buatan Rahmat Pricap dari Makassar kalau nggak salah. Pokoknya Sulawesi lah. Rahmat Pricap ini enak banget. Saya suka. Terus juga ada buatan apa ya? Siapa namanya nih? Oh iya, kok sampai lupa teman sendiri. Buatan Ananda Akbar dari Malang. Ya. Enak tapi rada tipis. Kurang tebal kalau buat saya, tapi enak sih. Oke. Kemudian buatan Jaka Haryanto ya kalau nggak salah ya, dari Medan. Ini sama mana ya? Oh, hilang. Hilang. Yang tersisa cuman yang Ottoman buat koleksi. Kemudian ada lagi buatan, oh ini beli di Tokopedia, Fuhao ABS. Ini ngeprint mana yang ngeprint? 3D. Ah, ini Kaoying 3D. Ini ngeprint di Kang Rashid Kurniawan. Ya, tukang print 3D-an. Ya, ini enak sih. Buat saya cukup. Cuman kalau print itu agak ribet ya. Kalau print-printan itu agak ribet. Kita harus punya modelnya dulu, terus kita scan yang lumayan mahal. Ya, nggak tahu ya. Kemarin tuh scan kata teman tuh ada beberapa ratus ribu. Scan ini doang supaya dijadikan file. Kemudian di print menggunakan plastik ABS. Untuk LBS normal sih cukup. Yang abnormal kalau bisa pakai metal. Kayak 100 LBS gitu, sudahlah, mendingan metal aja. Apalagi. Oke. Demikian pembahasan tumbling ya. Tapi yang ingin terakhir saya sampaikan, bahasan tumbling atau cincin jempol ini sifatnya personal sekali ya. Akan sangat beruntung ya kalau teman-teman yang begitu pesan ya langsung dapat yang cocok. Itu beruntung sekali. Kalau saya butuh beberapa kali pesan baru dapat yang benar-benar cocok, benar-benar enak, benar-benar tidak sakit ya. Ingat, tidak sakit. Karena tujuan dari cincin jempol ini adalah melindungi jempol supaya tidak sakit saat menarik. Ingat, tidak sakit sama sekali. Ya. Mau ditahan berapa lama pun asal kita kuat, sama sekali nggak sakit. Kalau ketemu yang cincin jempol kayak gini, ya sudah, bersyukur. Tapi kalau kita mesen cincin jempol, kita pakai, dan masih ada rasa sakit, ya, itu antara kurang sesuai, ya, kurang penyesuaian, bukan kurang sesuai, atau cincinnya nggak cocok. Nggak mau pesan baru. Ya, mau pesan baru. Kalau masih sakit, nggak mau pesan baru. Entah ukurannya salah, atau modelnya nggak cocok. Ya. Kalau ukuran salah, bisa ketahuan. Satu, dia terlalu sempit. Sempit sekali, kita harus maksa. Nggak enak. Ya, masukin yang nggak enak. Atau terlalu longgar. Terlalu longgar juga nggak enak. Ya, terlalu longgar, pokoknya kalau begitu ditarik, dia lepas. Terutama bagian kunciannya, kalau ditarik, dia lepas. Antara dua itu biasanya sulit sih. Kalau sudah nggak enak, nggak nyaman, otomatis harus nyari lagi. Kenapa cincin A dengan cincin dengan orang A bisa cocok,
tapi dengan B tidak cocok, macam-macam sih. Anatomi ini bisa anatomi apa? Anatomi jempol, ya, terutama anatomi jempol. Kemudian apalagi? Oh ya, saran untuk memesan cincin. Kalau teman-teman ukurannya normal-normal aja, nggak masalah mesen cincin apapun biasanya cepat nyarinya. Tapi kalau teman-teman jempolnya abnormal kayak saya, ya panjang, perhatikan juga lidahnya ini, ya, panjang lidahnya itu jangan sampai terlalu pendek. Sebab kalau terlalu pendek, begitu dilepas dia bisa nyasar ke sini. String tali itu bisa nyasar ke ujung jempol, dan kalau kena lumayan sakit. Itu harus paham. Ya. Kemudian harga cincin itu di Indonesia yang lokal 100 ribuan, kurang lebih 100 ribuan. Ya, maksimal 200. Saya tidak punya cincin dari luar yang import. Ada sih yang importan gitu ada. Sebab males, terlalu mahal buat saya mah. Jadi lebih baik yang lokal aja. Kalau mau beli, saya sarankan lebih baik lokal. Tanya ke teman, tanya ke senior, tanya ke Facebook, ke sosial media boleh. Pilih-pilih modelnya gitu, cari-cari. Habis itu kalau cocok, coba ukur, beli, ngobrol sama yang buat, ya, pembuatnya ngobrol, tanyakan garansinya. Kalau tahu-tahu nggak cocok gimana, bisa nggak dibalikin, bisa nggak diperbaiki, itu gitu-gitulah. Cari yang gampang diajak ngobrol dan nggak ribet, ya. Demikian tentang cincin jempol dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.